Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat GCC semuanya. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita sedang tersambung dengan Ustadz Abdul Qohar. Ya. Beliau ini adalah salah satu seorang guru dan juga wakil kepala sekolah dari SMA Islam Terpadu Hayatan Thoibah, Sukabumi. Dan kebetulan saya juga alumni dari sekolah ini gitu ya, dan dulu sempat diajari tentunya ya salah satu seorang guru dan juga wali kelas saya, dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih berhubungan baik tentunya. Dan kebetulan beliau ini juga sebelumnya pernah ikut mendidik nih siswa dan siswi Jerman Camp Center sampai anak-anak siswa-siswi ini berangkat ke Jerman. Kita sapa dulu Ustadz Qohar nih. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah. Ya, jadi gini Ustadz, ya kita sekarang akan banyak membahas tentunya sekitar dari kehidupan pendidikan yang tentunya Ustadz Abdul Qohar ini sudah banyak sekali pengalamannya ya mendidik anak-anak muda. Apalagi Ustadz mungkin punya banyak pengalaman ya khususnya di anak-anak SMA sendiri gitu. Nah Ustadz, suka dukanya selama ini apa Ustadz untuk menjadi pendidik? Insyaallah tabarakallah. Tentu kalau sebagai pendidik suka tentu lebih banyak ketimbang duka. Gitu. Namun ketika ditanya definisi mengenai dukanya, semua guru pasti tidak akan menjawab karena dukanya itu justru adalah seninya. Betul. Kalau boleh tahu nih Ustadz, udah berapa lama Ustadz pengalaman mendidik anak-anak ini gitu? Sudah berapa lama sampai sekarang? Kalau sebagai guru, dosen tentu kita hampir 17 tahun ya. Oh, subhanallah. Tapi kalau untuk menangani secara spesifik, waktu itu kita start sekitar 2005 lah, 2005-2006. Kurang lebih sekitar hampir 15 tahun kita mencoba fokus untuk intens berinteraksi dengan persoalan-persoalan remaja, terutama terkait dengan persoalan mereka belajar. Betul. Nah Ustadz, tadi Ustadz sendiri mention bahwasannya persoalan anak muda. Biasanya persoalan anak muda itu sekitar apa sih Ustadz? Ini sebetulnya ada dua, ada persoalan internal dan eksternal. Namun kalau kita runut lebih dalam, persoalan internalnya itu jauh lebih menentukan masa depan mereka, lebih banyak mempengaruhi ketimbang eksternal sebetulnya. Ya internal itu seperti motivasi yang bagus, kemudian yang kedua memiliki mindset yang bagus, kemudian yang ketiga adalah memiliki kepercayaan diri, kemudian yang berikutnya lagi adalah keberanian untuk mengambil keputusan besar. Ini kan wilayah-wilayah yang internal. Betul. Adapun masalah-masalah eksternal tidak terlepas ketika mereka berinteraksi dengan keluarga, lingkungan, teman sebaya, dan itu sebetulnya kalau kita presentasikan jauh lebih kecil ketimbang persoalan-persoalan internal sebetulnya. Nah, begini Ustadz, dari masalah eksternal dan internal ini tentunya kan Ustadz banyak banget nih menemukan karakteristik dari siswa dan siswi gitu ya. Bahkan mungkin Ustadz juga bisa compare gitu, bisa membandingkan ketika Ustadz mengajar di SMA dan juga ketika Ustadz mendidik juga anak-anak calon mahasiswa yang ingin berangkat ke Jerman. Ustadz juga kan pernah nih ikut membantu kami juga gitu ya di GCC di beberapa tahun ini gitu kan. Nah, Ustadz sampai sekarang kira-kira ada nggak yang amazed gitu dengan wah ini kayaknya permasalahan yang mungkin Ustadz sendiri sulit untuk menanganinya gitu. Sempet ada nggak sih yang kayak gitu Ustadz? Jadi sebetulnya begini, terkait dengan keberanian untuk sekolah di luar negeri, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan mereka? Yang pertama dasarnya adalah saya pribadi sangat yakin bahwa sistem pendidikan di luar negeri itu jauh lebih
siap ketimbang di kita. Baik dari sistem kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian fasilitas, termasuk juga culture, masalah budaya. Dan tentu ini bisa kita lihat dari beberapa kasuistik mahasiswa Indonesia yang mungkin awalnya diragukan untuk bisa bertahan studi di sana. Karena memang dia memiliki budaya yang kurang baik dalam belajar di Indonesia. Ternyata setelah di sana bisa. Ini ada faktor lingkungan yang sangat luar biasa bisa mempengaruhi karakter seseorang di situ. Nah, berangkat dari keyakinan itu, coba kita transfer energi positif ini kepada kepada calon-calon mahasiswa untuk studi ke Jerman. Bagaimana cara meyakinkan mereka? Nah, persoalan hari ini adalah yang paling mendasar bahwa ada banyak di antara kita sebetulnya punya kapasitas. Cuman karena tidak terpas, tidak tersentuh jiwanya, tidak tersentuh emosinya, tidak tersentuh pikirannya, tidak ada orang yang support secara total, sehingga keyakinan-keyakinannya itu tidak tumbuh menjadi bagus gitu. Dan saya lihat alumni-alumni Hayatan Thayyibah yang mereka menjadi pembelajar-pembelajar yang baik di sana, awalnya di sini tidak begitu baik sebetulnya. Tapi ketika mereka punya keyakinan, punya kemampuan, punya kemauan gitu ya, dan memiliki cara berpikir yang baik begitu, itu dulu sebetulnya dasarnya yang kita tanamkan, Saya yakin, apalagi kita menanamkan keyakinan bahwa dimanapun manusia berada, di situ ada Tuhannya yang senantiasa merahmatinya, menyayanginya. Saya pikir tidak ada masalah ke depannya begitu. Jadi memang istilahnya ya di mana-mana ya Ustadz, mungkin Ustadz juga menanamkan ini dengan siswa-siswa yang ada di Hayatan Thayyibah dan juga di kami gitu ya di Jerman Camp Center. Intinya sudahlah, yang namanya pertolongan Allah pasti ada gitu ya Ustadz ya. Dan jangan sampai ya keyakinan kita untuk maju gitu ya jadi terhalang karena ada ketakutan masalah budaya, ketakutan masalah akademik, ketakutan masalah macam-macam lah. Karena memang istilahnya faktor dari ketakutan itu banyak sekali yang membuat mereka khawatir gitu sebelum berangkat. Nah, Ustadz juga kan pernah nih istilahnya memberikan kelas khusus gitu ya untuk anak-anak yang ingin berangkat ke Jerman ini dengan istilahnya wejangan-wejangan yang Ustadz akan kasih kepada mereka. Yang biasanya Ustadz dorong, yang biasanya Ustadz tonjolkan gitu dari wejangan-wejangan itu tuh agar mereka bisa memegang teguh ini sampai mereka nanti berangkat ke sana dan diaplikasikan secara mudah tuh apa biasanya Ustadz? Iya. Sebetulnya ada 3 hal nih yang sering saya tekankan adalah yang pertama, pada saat seseorang ini punya keinginan, punya cita-cita, ingin meraih ilmu pengetahuan lillah karena Allah, maka di situ sudah ada campur tangan Allah. Itu saja. Pertama, ya pada saat seseorang ini sudah mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk mencari ilmu Allah, untuk mempelajari ilmu pengetahuan, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan bangsa dan negara. Ilmu, ketika berbicara ilmu lillah, di situ sudah ada urusan Allah. Janji Allah tidak akan, manusia itu Allah telantarkan. Andaikan ia miskin akan Allah kayakan. Andaikan dia tidak punya kemampuan akan Allah kuatkan. Semuanya akan Allah bantu. Itu dasar yang pertama, ini sunatullah. Ya. Nah, kemudian ini juga harus tertanam bahwa kita yakin bahwa yang akan mengangkat martabat kita, kemuliaan kita di hadapan Allah dan di tengah-tengah manusia itu adalah ilmu. A'udzubillah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu ini. Nah, keyakinan ini yang harus tumbuh dulu. Ya. Nah, kemudian ketika kita ada keberanian untuk menuntut ilmu lintas negara, sebut saja ke Eropa, segala macam, di situ akan ada banyak nilai-nilai spiritualitas yang tumbuh. Di situ juga akan ada banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang mungkin tidak didapatkan sebelumnya. Selagi ada dalam track keagamaan yang benar, keyakinan yang benar, dan kita senantiasa menggantungkan diri kepada Allah, I think never mind, tidak akan masalah, tidak apa-apa. Mereka akan lancar lah kira-kira begitu. Betul. Nah, kemudian yang kedua,
Yang kedua, yang sering saya tanamkan adalah bahwa untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini harus diperhatikan adalah pertama kecintaan terhadap ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua, raih keutamaan ridha doa dari guru-guru kita. Siapapun yang mengajarkan ilmu kepada kita, atas sekalipun satu harap, itu harus kita muliakan, harus kita utamakan. Di situ ada keberkahan. Kemudian juga adalah doa-doa yang bisa menembus 7 lapis langit dan bumi. Ada doa orang tua kita yang sangat luar biasa. Jangan sepelekan mereka. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah itu tadi kemauan kita untuk menjaga diri dari perilaku-perilaku maksiat misal yang membuat rahmat itu terhambat, kita hindari semaksimal mungkin. Maka dengan motivasi itu, dengan hal-hal tadi, maka insya Allah proses untuk mencari keutamaan-keutamaan ilmu dan kemudahan-kemudahan ilmu akan hadir di tengah-tengah kita. Ya saya masih teringat dulu ketika Japan sendiri pergi ke Jerman. Betul. Tidak sedikit di antara santri Hayatan Thayyibah yang memandang sebelah mata. Apa benar kamu mau ke Jerman? Betul. Apa punya uang? Apa otakmu seperti Habibie? Apa culture budaya belajarmu sudah bagus? Semua orang meragukannya. Ditambah lagi orang tuamu ketika di masjid bapakmu mengatakan hanya ada uang untuk jaminan saja. Mati ya tak jadi masalah. Hidup syukur alhamdulillah kan gitu kan. Kemudian saya katakan dengan sama antum. Ketika antum tujuannya lillah semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong. Masya Allah, tabarakallah. Betul, Ustaz. Hari ini bisa seperti ini dan perjalanan sangat luar biasa. Begitupun juga dengan Mas Aulia yang jauh mengkhawatirkan ketimbang Japan. Japan kan ranking 1 dari awal, Aulia ranking 1 dari akhir. Kemudian kita tanamkan keyakinan-keyakinan itu bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan potensi kekuatan segalanya kepada kita, hidayah kepada kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu, mengelola kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah pertolongan-pertolongan itu Allah hadir. Dan saya luar biasa. Nah, apalagi pada teman-teman yang calon mahasiswa ke Jerman yang hari ini orang tuanya misal mampu untuk mendorong mereka ke sana, nggak usah ragu, ambil kebijakan. Jerman negara terbaik dalam sistem pendidikan. Mereka akan mengedukasi kita. Pengalaman saya melihat di Bremen saat itu, memang budaya di sana memang budaya belajar yang sangat luar biasa. Lingkungannya sudah lingkungan yang betul-betul bagaimana bisa mengedukasi kita. Jadi kasarnya beginilah, ketika kita masuk ke Jerman, bagi mahasiswa hanya ada 2 pilihan, pulang dengan membawa rasa malu atau pulang membawa kemuliaan. Kuncinya hanya satu, mau tidak ikuti sistem yang ada dan menjadi pembelajar yang baik. Nah, seperti itulah. Betul. Ya Ustadz, ini kami juga sebetulnya alhamdulillah ya, subhanallah nih teman-teman sobat GCC semua. Dulu betul-betul itu yang Ustadz Kohar katakan betul gitu ya. Jadi banyak sekali yang meragukan sebelum kita berangkat. Banyak sekali asemnya gitu, istilahnya cibiran, tidak hanya dari lingkungan perkawanan tapi juga lingkungan keluarga sendiri mungkin ada yang istilahnya meragukan kita untuk berangkat. Tapi alhamdulillah Ustadz Kohar juga membantu kita, mendorong kita untuk selalu memberikan semangat gitu. Kadang-kadang kan tentunya yang namanya anak muda itu labil ya Ustadz ya. Jadi aduh berangkat gak ya, ada pilihan ini, ada pilihan itu, kira-kira di mana yang harus diambil. Ditambah lagi alhamdulillah sekarang juga Ustadz pernah gitu ke Jerman waktu itu. Dan sebelum kita melanjutkan untuk motivasi nih para anak muda ini Ustadz, ceritain lagi dong pengalaman waktu Ustadz di sana kayak gimana gitu. Insyaallah. Ya, baik ya. Gimana Ustadz? Jadi yang pertama mungkin saya orang pertama dari Gunung Halu yang menginjakan kakinya ke Jerman. Ketika mendengar kabar saya akan pergi ke Jerman, semua orang setengah nggak percaya. Mau ngapain di Jerman gitu. Ya. Orang kampung yang jauh di sana dan tiba-tiba harus ke sana. Semua orang terperangah.
Dan saya merasa bahagia, merasa luar biasa bahwa ini adalah janji Allah. Ingat pesan guru saya dulu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Setitik ilmu itulah yang menghantarkan kita bisa menginjakan kaki di sana. Melalui wasilah para alumni yang sangat luar biasa, di antaranya adalah Ananda Aulia. Yes, beliau memberikan ruang kepada saya pribadi untuk berangkat ke sana. Tentu ada sebuah keraguan kan gitu kan. Berangkat ke Jerman harus pandai bahasa Jerman. Saya satu huruf pun kayaknya nggak bisa bahasa Jerman. Karena Aulia itu ketika dulu saya yakinkan, apalagi Mas Aulia, sebelum berangkat ke Jerman bahasa Jerman tuh, Masya Allah. Saya masih ingat di Monas tuh dia nyerah. Saya nggak bisa ngomong bahasa Jerman, Ustaz. Saya katakan sama dia, bahasa itu adalah milik Allah. Bahasa itu adalah culture, budaya. Pada saat kita hadir di sana, secara otomatis nanti kita juga akan bisa, saya bilang. Nanti kamu di situ hanya 2 pilihan, hidup atau mati. Pasti akan berusaha. Dan dia melakukan itu. Nah, pas giliran saya mau diberangkatkan ke Jerman, dia ngomong yang sama. Gampang. Di Jerman itu orang-orang Jerman. Manusia, Tuhannya juga sama katanya. Ya kalau di sana nanti tinggal, pasti akan bisa sendiri katanya dia. Allah ya, saya berangkat ke sana dan Masya Allah, tabarakallah. Ya bahasa pembantunya, bahasa Inggris sedikit-sedikit lah insya Allah. Dan sampainya di sana, waduh, Masya Allah, luar biasa. Pengalaman yang paling berkesan gimana, Ustaz? Kesan yang pertama, saya waktu itu kan dipertemukan dengan forum pelajar PPI Indonesia, FPI, ya. FPI Bremen. Kita sholat berjamaah di sana, kita sharing di sana, dan diberikan ruang untuk memberikan ceramah malah di tengah-tengah mereka. Nah kemudian yang kedua, saya melihat bahwa lingkungan di sana sangat kondusif untuk belajar, insyaallah. Sangat kondusif untuk belajar. Sistem sudah terbangun menjadi sebuah sistem yang mengedukasi masyarakatnya, apalagi para pelajar. Kemudian waktu itu saya dibawa ke Uni Bremen. Kebetulan di Uni Bremen ada alumni Hayatan Thayyibah juga yang sedang S3. Kita melihat kampus yang sangat luar biasa dengan fasilitas perpustakaan yang sangat canggih begitu ya. Dan di sana, Masya Allah, tabarakallah, yang namanya belajar itu benar. Ya. Jutaan buku tuh ada di perpustakaan dan tidak melihat selain bagaimana semua orang menjadi pembelajar yang baik. Sampai ya dari kita ini kaget sekali gitu ya. Oh seperti ini. Suasana keilmuan itu terasa ya. Suasana keilmuan itu terasa banget. Lihat hamparan buku baik yang fisik ataupun yang digital. Kemudian bagaimana juga fasilitas perpustakaannya yang sangat luar biasa, nyaman untuk kita tinggal. Masya Allah, tabarakallah. Sampai pada akhirnya saya waktu dari situ beli koran, beli Al-Quran terjemahan Jerman, beli setumpuk buku dengan punya satu cita-cita. Saya harus balik lagi ke sini. Andaikan saya masih muda, saya bilang, saya wajib sekolah di sini. Waktu itu sampai begitu. Masya Allah. Cuman ternyata pas lihat-lihat bahasa Jerman udah gak mudah. Bahkan sekarang istri saya dorong. Ini udahlah S3-nya di Jerman, biar saya ikut. Itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Itu tadi. Maka hari ini kunci yang paling pokoknya ya tidak ada selain bahasa. Betul. Bahasa, kemudian kekuatan dan keyakinan kita, tradisi baik yang kita bawa. Karena di sana itu kan ibaratnya surganya kehidupan. Mau apapun yang kita lakukan orang lain, selagi tidak mengganggu orang lain, kita sah-sah saja. Tidak masalah, betul. Tidak masalah gitu. Ya. Bahkan ada satu pengalaman yang sangat menarik nih. Saya bangun tahajud ini jam 2 ini. Tahunya subuhnya lama itu kan musim dingin. Betul. Subuhnya jam 7. Sudah sholat tahajud, sudah baca Al-Quran, sudah subuh tiba-tiba itu. Insyaallah. Dan suasana siang ini, suasana siang itu sama dengan suasana pukul 2 atau pukul 3 di Indonesia, ademnya, nyamannya. Ya. Betul. Kemudian ramahnya juga masyarakat sana terhadap kita. Maka saya ucapkan selamat dan Masya Allah, tabarakallah, rezeki yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang Allah berikan ruang kesempatan untuk bisa studi di sana.
betul. Dan saya justru sangat sedih kalau Allah berikan kesempatan malah tidak serius gitu. Iya. Betul Ustaz. Saya juga sering tanamkan sebetulnya sama calon mahasiswa ya, anak-anak calon mahasiswa ini yang ingin berangkat ke Jerman. Ini dari berapa ratus juta orang yang pengen berangkat ke Jerman, kalianlah yang terpilih gitu kan ya Ustaz. Mereka lah yang mendapatkan kesempatan untuk berangkat. Jadi jangan disia-siakan, pelajari bahasanya, persiapkan segala sesuatunya gitu agar semua prosesnya itu lancar dan mereka bisa menyelesaikan studi dengan baik gitu. Dan tentunya sekarang Ustadz, kami juga berharap Ustadz bisa ikut bergabung lagi dengan kami Ustadz di Jerman Game Center. Jadi sebetulnya sudah ada kesepakatan ini kalau iya. ini udah. Betul Ustadz, dari kemarin kita sebetulnya menunggu sekali Ustadz bisa datang ke sini gitu, biar karena yang kita rindukan sebetulnya ya wejangan-wejangan dari Ustadz Kohar ini gitu, karena istilahnya perlu sekali anak-anak disentuh spiritualnya agar mereka bisa bangkit gitu. Saya melihat itu sekarang ada sedikit kekosongan lah di sela-sela ini, mereka dikasih terus akademik, mereka dikasih terus motivasi, tapi kurang sentuhan spiritual nih dari Ustadz Kohar. Makanya kita pengen insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya Ustadz bisa join lagi dengan kami gitu ya. Bisa bergabung lagi. Dan kita bakal banyak sharing lagi tentunya dengan anak-anak ini Ustadz ya. Sebelumnya mungkin itu dulu Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya Ustadz Kohar untuk bisa datang ke podcast kami pada kesempatan kali ini meskipun online. Makanya kita tunggu nih offline-nya. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz bisa datang ya, karena emang lagi terhalang pandemi juga Ustadz gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada kesulitan untuk datang ke sini. Tapi mudah-mudahan lah di bulan Agustus ini ada setitik cahaya Ustadz bisa datang ke sini gitu ya. Kita menunggu sekali. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sekali lagi Ustadz, syukron atas waktunya. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Itu aja Sobat GCC ya, dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya dengan Ustadz Kohar. Dan kita berharap ini juga bisa offline gitu ya. Dan semoga wejangan-wejangan yang Ustadz Kohar berikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Sobat GCC semua. Bye. Ustadz, syukron Ustadz.